Ada hikmah di balik cerita. Siapapun pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Kesehatan adalah harta yang berharga sebagai anugerah besar bagi setiap manusia. Pak Lubis telah merasakan dan membuktikannya setelah jatuh sakit karena stroke. Dia mengalami lumpuh dan tak berdaya terbaring di tempat tidur. Namun, dengan niat dan janji untuk bertobat, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh, saya niatkan untuk bertobat. tak lama kemudian, sakit stroke Pak Lubis pun sembuh. Terus saya berhenti, saya tawarin naik motor bersama saya. Terus sama-sama lagi masjid, terus saya tawarin setiap Jumat itu saya yang antar jemputnya ke rumahmu, nggak usah bayar gitu. Ada pesan apa di balik cerita ini? Kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Johan Lubis, itulah nama lengkapnya. Pria berumur 64 tahun ini dilahirkan di kota Medan pada tanggal yang sama dengan tanggal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Johan Lubis yang akrab dipanggil Pak Lubis atau Opung ini pada tahun 1976 pergi merantau ke Jakarta, mengadu nasib untuk hidup mandiri di tengah kerasnya kehidupan kota Jakarta. Datang ke Jakarta dari Sumatera Utara itu tahun 1976. Sampai di Jakarta itu kerja serabutan, yang loper koran lama, yang jualan kaki lima lama. Terus saya mulai jadi supir angkot. Terus lama-lama saya bawa taksi. Bawa taksi namanya kita bujangan itu ya tergoda lingkungan yang nakal, mabuk-mabukan. Kehidupan normal pun akhirnya dia jalani layaknya keluarga lainnya. Pak Lubis pun bertemu dengan jodoh dan menikah dengan Ismia, gadis asal kota Semarang pada tahun 1987. Saat ini telah dikaruniai 3 orang putra dan seorang putri yang baru saja menikah setahun yang lalu. Pada tahun 1999, Pak Lubis beserta anak istrinya pindah tempat tinggal dari Jakarta ke Bogor, tepatnya di desa Ciangsana. Di Bogor, Pak Lubis selain tetap bekerja sebagai sopir pribadi, dia pun sempat membuka usaha toko sembako yang dikelola oleh istrinya. Kemudian peristiwa yang tak diduga dan disangka pun terjadi. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013, musibah itu datang. Awalnya dia merasa kakinya kesemutan, kemudian menjadi lemah dan lambat laun seluruh badan tak bisa digerakkan, dan dia pun mengalami kelumpuhan. 2013 itu saya kena musibah stroke sampai tidak bisa berjalan. Terus berobat kemana-mana, tidak ada kecocokan. Sejak itu Pak Lubis hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, walaupun berbagai upaya pengobatan sudah dilakukan kemana-mana, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya, pada suatu malam, saat dia sendirian, Pak Lubis merenung, dan seolah diingatkan dengan penyakit stroke ini merupakan teguran dan peringatan dari Allah atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Suatu malam saya merenung-renungkan diri saya itu karena mungkin berlumuran dosa. Selama saya di Jakarta itu banyak dosa diri saya. Jadi saya niatkan untuk bertobat. Penyesalan Pak Lubis dan permohonan ampun dengan niat bertobat dan doa yang dia panjatkan setiap hari memohon kesembuhan rupanya didengarkan oleh Allah. Lambat laun tangannya mulai bisa digerakkan, kemudian mampu berdiri, bahkan bisa berjalan. Dan yang ia tak duga, Pak Lubis saat ini bisa mengendarai motor sendiri sehingga bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Jadi sekarang bisa saya sholat di masjid setiap waktu berjemaah. Perlahan tapi pasti, kesehatan Pak Johan terus berangsur pulih dan mulai bisa beraktivitas seperti biasa walaupun tidak sempurna. Suatu hari, di saat akan melaksanakan salat Jumat, dia melihat seorang tunanetra berjalan dengan menggunakan tongkat sendirian ke arah masjid. Hatinya pun bergetar dan tergerak untuk menolongnya dan mengajak pergi bersama ke masjid dengan mengendarai motor berdua. Suatu hari Jumat, saya berangkat dari rumah itu naik motor mau ke masjid. Tiba-tiba di jalan ketemulah orang tua tunanetra mau ke masjid. Terus saya berhenti, saya tawarin naik motor bersama saya. Terus sama-sama lah ke masjid. Terus saya tawarin, setiap Jumat itu saya yang antar jemputnya ke rumahmu, nggak usah bayar. Saya ingin berbuat baik untuk memperbaiki diri sebaik-baik mungkin. Di akhir hidup saya, di sisa hidup saya itu membuat diri saya baik. Mudah-mudahan Allah mendengarnya, diterima doa saya ini. Inilah cerita singkat Pak Johan Lubis yang berbagi cerita untuk kita tentang pengalaman hidupnya yang sempat sakit stroke dan mengalami kelumpuhan. Dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh untuk bertobat, akhirnya Pak Johan Lubis diberikan kesembuhan dan sampai saat ini dia tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu di Masjid Al-Mutakin, perumahan TWP TNI Angkatan Laut. Selain itu juga dia aktif mengikuti pengajian. Dan sampai saat ini pula, pada setiap hari Jumat, Pak Johan Lubis selalu antar jemput sahabatnya yang tunanetra dengan mengendarai motor berdua untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Teruslah berbuat baik dan memperbaiki diri kapanpun dan dimanapun, serta dalam kondisi apapun. Itulah pesan dari Pak Johan Lubis untuk kita dari cerita singkat pengalaman hidupnya. Semoga bermanfaat.